Tentunya kita sudah tahu kenapa pada pagi hari ini kita menyelenggarakan sholat ini adalah bentuk ikhtiar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita rasakan sekarang mungkin kita rasakan bersama, di mana-mana sudah kekeringan, kesulitan air bersih, dan juga salah satunya mengakibatkan beberapa titik hotspot atau kebakaran yang menyebabkan polusi udara bukan hanya di Kabupaten Ganilir tapi juga sampai ke kota Palembang. Tentunya harapan kita selain berikhtiar meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta hujan, meminta cuaca secepatnya untuk berubah apa yang kita rasakan, agar semua yang kita rasakan sekarang pulih kembali seperti sedia kala. Di dalam kitab I'anatul Talibin, di dalam kitab Majmu' Imam Nawawi Syarah Muhadzab, diterangkan bahwa tata cara melaksanakan sholat istisqa sama dengan sholat Aid. Tapi boleh kalau biasa saja 2 rakaat, ya, tanpa seperti sholat Aid. 7 takbir yang pertama, rakaat pertama, 5 takbir rakaat kedua. Jadi sholat biasa saja boleh. Bahkan di dalam majmu' diterangkan boleh tanpa sholat, berdoa saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayhi. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayhi. Mari kita evaluasi. Yang sudah baik kita lakukan semakin baik, yang belum baik kita usahakan untuk terus menjadi baik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, wabil khusus pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada pagi hari yang berbahagia ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, kepada para pemimpin kita, untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk rakyatnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pertolongan kepada kita umat muslim di seluruh dunia, wabil khusus di Kabupaten Ogan Ilir yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang sholat istisqa. Karena situasi dan kondisi kita saat ini, kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan yang diwariskan kepada kita semua, yang dapat menjadi tuntunan bagi kita. Yang tentu harus kita ikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Pertama, Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk melaksanakannya di masjid juga boleh, di lapangan juga boleh. Utamanya mungkin di lapangan. Karena kita mengajak tidak hanya manusia, bahkan dianjurkan mengajak hewan-hewan ternak untuk datang ke lapangan dalam rangka bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilakukan di waktu pagi setelah matahari naik, sama seperti kita melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kita lakukan di waktu pagi
dan pelaksanaannya juga hampir sama dengan pelaksanaan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Ada sholat 2 rakaat, kemudian ada khutbahnya. Tapi sedikit ada perbedaan dalam pelaksanaan atau tata caranya. Kalau dalam sholat istisqa, kita memulainya dengan bacaan-bacaan takbir, tahlil, dan tahmid. Namun di dalam sholat istisqa ini, kita memulainya dengan banyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya kalimat-kalimat istighfar yang kita ucapkan agar supaya dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menghalangi turunnya hujan. Maka dianjurkan untuk banyak melaksanakan atau membaca istighfar. Lalu kita memulai sholat itu dengan rangkaian sholat 2 rakaat. Dimulai seperti niat yang ada pada setiap sholat. Cuma membedakan niat itu tergantung apa yang kita lakukan. Karena kita ingin sholat istisqa, maka kita meniatkan usolli sunnatal istisqa rakaataini lillahi ta'ala. Pada intinya lafaz bahasa Arab demikian. Kalaupun tidak terungkap dalam lafaz bahasa Arab, di dalam hati kita tertanam, sengaja aku sholat sunat 2 rakaat istisqa karena Allah Ta'ala. Lalu imam mengangkat takbiratul ihram. Lalu setelah itu, sama seperti sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat hari raya. Ada 7 kali takbir setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tetap kita membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai 7 kali. Setelah 7 kali kita membaca suratul Fatihah. Lalu kita membaca surat di dalam Al-Quran. Boleh surat apa saja. Tetapi alangkah lebih baik surat itu yang memiliki keterkaitan dengan kajian-kajian istighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun ayat-ayat tentang hari kiamat yang menyebabkan kita ingat atau menjadi teguran bagi kita dari ayat yang dibacakan oleh imam. Setelah itu ruku, setelah ruku sujud, 2 kali sujud, lalu berdiri untuk rakaat yang kedua. Maka setelah berdiri kita takbir sebanyak 5 kali. Lalu seperti rakaat yang pertama, kita lanjutkan membaca suratul Fatihah. Lalu kita teruskan membaca surat di dalam Al-Quran. Dan selanjutnya kita ruku, sujud, dan tahiyat akhir. Maka setelah tahiyat akhir, selesailah sudah, ditutup dengan salam. Rangkaian sholat ini oleh imam diakhiri dengan doa bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum khotib menaiki mimbar. Maka ketika imam telah melaksanakan sholat, maka kita lanjutkan dengan naik ke atas mimbar untuk melaksanakan khutbahnya. Khutbah boleh 2 kali, ada 1 kali khutbah atau 2 kali khutbah. Silakan, bisa dipakai semua. Namun di dalam sholat istisqa perbedaannya terletak pada kalau sholat hari raya kita membaca takbir pada awal khutbah. Namun pada sholat istisqa yang kita baca adalah istighfar. 9 kali di awal khutbah pertama, lalu kemudian 7 kali pada khutbah yang kedua. Di dalam khutbah yang pertama, itu isinya adalah mengajak untuk mengingat kepada Allah SWT atau berzikir pada Allah, lalu memperbanyak mengajak kepada ketakwaan kepada Allah dengan dasar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di khutbah yang kedua, lanjutan dari khutbah yang pertama, pada inti khutbah yang kedua ini adalah doa. Maka pada khutbah yang kedua, khatib akan mengubah pakai sorban
yang tadinya mungkin sorban itu hanya di sebelah kiri, itu bisa dipindahkan ke sebelah kanan. Atau sorbannya tadi terlipat ke bawah, ke satu lipatan, bisa dibuka lalu diturunkan. Atau bentuk yang lain. Apa maksudnya? Sorban itu adalah maqamud doa. Dia adalah tanda ataupun simbol dari doa agar Allah SWT segera mengubah situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Kalau yang kita butuhkan adalah air hujan, maka akan segera diturunkan oleh Allah SWT air hujan. Kalaulah itu yang kita butuhkan adalah satu anugerah yang dapat menyelesaikan persoalan tidak ada air, entah air itu ada cuma untuk sebatas kebutuhan sehari-hari, bahkan binatang ternak kurang, maka harapan dengan tanda tadi situasi dan kondisi akan berubah menjadi udara yang sejuk atau udara yang segar bagi kehidupan kita. Diakhiri dengan doa bermunajat kehadirat Allah SWT, bahkan dengan kesungguhan, dengan kehusyukan, dengan harap kehadirat Allah SWT. Semua rangkaian itu merupakan bentuk doa. Dan doa bagi orang-orang yang beriman adalah senjata yang paling ampuh. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Mudah-mudahan dapat kita rasakan atau diijabah oleh Allah SWT hasil dari sholat yang kita lakukan dengan kehusyukan, dengan kepatuhan, dengan kesungguhan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua atas peristiwa yang kita alami ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita sudah berusaha di lapangan. Tentunya walaupun masih ada kekurangan, kita perkuat lagi, kita evaluasi, dan setelah itu juga kita mengharap biar kepada Allah akan dipermudah diturunkan hujan di tempatnya untuk wilayah Oganilir. Karena kita tahu kemarin Palembang sudah hujan deras, tapi di Oganilir masih belum. Paling tidak apabila sudah hujan, tentunya dapat meredam titik hotspot yang ada di wilayah Kabupaten Oganilir. Dan sekaligus juga banyak laporan dari Dinas Pertanian bahwa beberapa tanaman, beberapa petani sudah kesulitan air untuk menyiram tanaman seperti cabai dan tanaman-tanaman untuk para petani. Ya, kalau dari untuk kekurangan air bersih dan pertanian itu semampu kami, apabila tidak terjadi titik api, mobil juga tetap bekerja untuk menyuplai air bersih di seluruh pelosok di wilayah Kabupaten Oganilir yang kekeringan. Karena kita tahu armada yang terbatas, di damkarnya ada 4 kendaraan, di BPPD hanya 2, di LH hanya 1, dan ada di PMI ada 1 perusahaan. Berarti kita hanya ada 7 armada. Dan semoga secara bergiliran akan menindaklanjuti, mencukupi air bersih yang ada di masyarakat yang kekeringan. Masyarakat juga banyak yang ini kekurangan air bersih. Ya, kalau kemarin sudah saya tugaskan, apabila sedang tidak terjadi kebakaran, mobil BPPD, mobil damkar itu paling tidak 1 hari itu menyuplai 1, 2, atau 3 desa yang dikoordinasikan melalui kepala desa dan juga camat. Bila ditelepon, mobil akan meluncur ke lokasi untuk menyuplai air bersih. Jadi air bersih yang diambil dari PDAM. Karena kemarin Palembang sudah hujan deras, semoga berikutnya Kabupaten Oganilir juga dapat merasakan hal yang sama. Itu saja, dan pada kesempatan yang baik ini semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, ikhtiar kita dapat didengar dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saya tutup, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.